Assalamualaikum. Halo semuanya. Kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Lu Ming tersenyum percaya diri, dan berkata, "Ibu, jangan khawatir, untuk patriark keluarga Lu Yao tidak dapat mengambilnya, dan tidak ada orang lain yang dapat mengambilnya, itu milik ayah, aku akan memotong siapa yang ingin terlibat," ucap Lu Ming. "Nyonya, jangan khawatir, Tuan Muda pasti bisa," ucap Qiu Yue juga berkata. Pada saat ini, 3 orang pergi ke lapangan seni bela diri keluarga Lu. Arena seni bela diri keluarga Lu, yang terletak di sisi timur rumah keluarga Lu, menempati area yang sangat luas dan dapat menampung 100.000 orang tanpa masalah. Di tengah arena seni bela diri, ada platform besar, panjang dan lebar 200 meter, seluruhnya terbuat dari baja halus dan batu. Di utara, timur dan barat lapangan seni bela diri, tribun megah dibangun. Tribun utara adalah kursi utama, yang ditempati oleh anggota keluarga Lu, dan tribun timur dan barat ditempati oleh orang-orang dari keluarga terkenal lainnya di kota Fenghuo. Saat ini, di atas kursi utama, ada 7 lelaki tua berambut putih yang duduk. Ketujuh lelaki tua ini adalah 7 sesepuh inti dari rumah Lu. Tetua inti dari rumah keluarga Lu untuk lansia semuanya dipilih oleh keluarga Lu untuk memiliki kualifikasi paling senior dan prestise terakhir, dan mereka semua melayani orang-orang dari keluarga Lu dengan sepenuh hati, jadi secara relatif, mereka juga yang paling adil, dan tidak akan mendukung cabang tertentu. Mereka mengutamakan kepentingan keluarga Lu. Sedikit lebih jauh di bawah, duduk Lu Yunxiong, sesepuh tertua dari keluarga Lu, dan di sampingnya, duduk seorang gadis berusia 15 tahun dengan gaun panjang seputih salju, yang sangat glamor, itu adalah Lu Yao. "Penatua Lu, selamat, saya mendengar bahwa bakat Ling Ai tak tertandingi, membangunkan garis keturunan tingkat kelima, dan prestasinya tidak akan terbatas di masa depan," ucap Li Fu. Li Fu, kepala keluarga Li, memberi selamat kepada Penatua Agung dengan ucapan selamat, wajah yang menyanjung. "Ya," ucap Tetua Agung menanggapi dengan santai. Kemudian, beberapa keluarga dan selebritas lokal lainnya di kota Fenghuo datang satu demi satu untuk memberi selamat kepada Tetua Agung. Tetua Agung mengangguk dengan santai sebagai jawaban. Mengaum, mengaum. Pada saat ini, di jalan di kejauhan, terdengar ledakan raungan binatang buas, dan raungan itu melambung ke langit, seolah-olah ribuan monster bergegas bersama. Setelah beberapa saat, puluhan harimau raksasa merah darah setinggi 2 meter dan 4 meter muncul di depan semua orang. Di atas setiap harimau raksasa duduk sesosok tubuh berjubah merah menyala. Aura yang kuat dan ganas, serta aura yang menghanguskan, meresapi penonton. Itu adalah Red Flame Tiger, dan mereka anggota Akademi Macan Putih, salah satu dari 5 halaman utama Sekte Pedang Xuanyuan. "Mungkinkah itu anggota Patriark Duanmu?" ucap seru kerumunan. "Akademi Macan Putih sebenarnya mengirim orang ke sini atas inisiatifnya sendiri, mungkinkah untuk merekrut Lu Yao sebagai murid?" ucap seseorang berspekulasi. Tetua Agung bahkan berdiri, berjalan turun dari tribun, dengan wajah bersemangat, mengepalkan tinjunya dan berkata, "Tamu terhormat Bai Huyuan dari Sekte Pedang Xuanyuan ada di sini, dan Lu telah tersesat untuk menyambutnya, tolong maafkan saya," ucap Penatua Agung. "Haha, Penatua Agung sangat sopan, ya, saya Duan Muking, Diaken Akademi Macan Putih dari Sekte Pedang Xuanyuan, dan saya di sini kali ini untuk memberi selamat kepada Lu Yao karena bertanggung jawab atas keluarga Lu, dan untuk secara resmi merekrut Lu Yao sebagai murid Akademi Macan Putih dari Sekte Pedang Xuanyuan," ucap Daun Muking. Di atas harimau api merah, seorang pria parubaya berjubah merah berkata, "Utusan itu sopan, silakan duduk," ucap Penatua Agung dengan senyum di wajahnya. Duan Muking sedikit tersenyum, dan memimpin 2 orang untuk turun dari macan api merah, dan datang ke kursi utama, sementara yang lain menghentikan macan api merah. Tampaknya bakat Lu Yao benar-benar menakutkan. Sekte Pedang Xuanyuan masih 2 bulan lagi untuk merekrut murid secara resmi. Biasanya, orang lain pergi ke Sekte Pedang Xuanyuan atas inisiatif mereka sendiri, hanya mereka yang lulus ujian yang dapat bergabung dengan Pedang Xuanyuan. Sekte Pedang Xuanyuan langsung merekrut mereka, tetapi sangat sedikit.
Tidak, dikatakan bahwa Lu Yao juga disukai oleh kejeniusan keluarga Duanmu di Sekte Pedang Xuanyuan, dan masa depannya akan semakin tak terbatas. Keluarga Lu memiliki seorang jenius, bahkan lebih jenius dari Lu Yuntian saat itu. Di sekeliling, seseorang sedang berdiskusi dengan penuh semangat. Pada saat ini, suara besar terdengar di langit, sangat tajam, bergema di langit, bahkan jika jauh, itu bisa terdengar dengan jelas. Mata orang banyak tanpa sadar melihat ke arah itu, dan kemudian pupil mata mereka menyusut tanpa sadar. Seekor gosok besar, seputih salju, sangat besar, dengan sayap terbentang, lebarnya 50 meter. Sepasang cakar elang setajam pisau, dan sepasang mata elang sangat tajam. Saat mereka menyapu kerumunan, semua orang merasa kedinginan dan berkeringat dingin. Beberapa orang berdiri di belakang elang. Mereka dari Akademi Suzaku, itu salah satu dari halam Sekte Pedang Xuanyuan. Kerumunan berseru, Sekte Pedang Xuanyuan Liu Qian dari Akademi Suzaku datang ke sini hari ini untuk mewakili Akademi Suzaku dan ingin merekrut Lu Yao sebagai murid. Pada saat ini, di atas elang, seorang wanita muda anggun berusia 30-an berkata. Lalu setelah itu, seekor ular besar terbang dari kejauhan, dan auranya yang ganas meresapi pemandangan itu. Haha, Duanmu King, Liu Qian, kalian Macan dan Suzaku Yuan datang ke sini dengan sangat cepat. Sekte Pedang Xuanyuan Qinglong Yuan Taizong mewakili Qinglong Tang dan ingin merekrut Nona Lu Yao sebagai murid, ucap seseorang di atas ular besar. Saya dari Sekte Pedang Xuanyuan, Xuanwu Yuan Gaoshi, atas nama Xuanwu Yuan, ingin merekrut Nona Lu Yao sebagai murid, ucap suara lain terdengar. Kekaisaran yang dimiliki Lu Ming disebut Kekaisaran Liang. Wilayah Kekaisaran Laisun sangat luas. Kota Fenghuo hanyalah sebuah kota kecil di Kekaisaran Laisun yang besar. Jumlah total kota di Kekaisaran Laisun tidak kurang dari puluhan ribu. Ada 5 sekte utama di seluruh Kekaisaran Laisun. Kelima sekte ini tinggi di atas, menghadap ke gunung dan sungai. Mereka tepat di timur, barat, utara, selatan, dan utara adalah Kekaisaran Laisun, memerintah yang besar Kekaisaran Laisun. Sekte Pedang Xuanyuan menempati wilayah timur besar Kekaisaran Laisun. Kota Fenghuo terletak di bagian paling timur Kekaisaran Laisun dan berada di bawah yurisdiksi Sekte Pedang Xuanyuan. Sekte Pedang Xuanyuan memiliki 5 halaman, yaitu Qinglong, Macan Putih, Xuanwu, Suzaku, dan Qilin. Keluarga Duanmu adalah keluarga besar Akademi Macan Putih dari Sekte Pedang Xuanyuan. Meskipun itu milik sekte yang sama, itu pasti sangat diperlukan untuk 5 halaman untuk bersaing satu sama lain dan bertarung secara terbuka dan diam-diam. Oleh karena itu, begitu ada seorang jenius, mereka secara alami ingin merekrut mereka ke halaman masing-masing. 4 kelompok orang datang berturut-turut, menyebabkan keributan. Ya Tuhan, 4 dari 5 halaman Sekte Pedang Xuanyuan datang ke sini, dan mereka semua ingin mengambil Nona Lu Yao sebagai murid mereka, sungguh tidak dapat dipercaya. Sangat jarang mengirim seseorang untuk mengambil inisiatif untuk menerima seseorang sebagai murid, tapi kali ini ada 4 halaman, luar biasa, luar biasa. Di sekitar, orang lain sedang berdiskusi dengan penuh semangat. Tidak apa-apa untuk mengatakan bahwa Macan Putih mengirim seseorang untuk merekrut Lu Yao sebagai murid, karena Lu Yao menikah dengan seorang jenius dari keluarga Duanmu di Baiyuan. Tapi sekarang, 3 halaman lainnya telah mengirim orang untuk merekrut Lu Yao sebagai murid, yang hanya dapat menunjukkan bahwa bakat Lu Yao begitu bagus sehingga membuat khawatir halaman lain. Halaman keempat Sekte Pedang Xuanyuan ingin menerima Lu Yao sebagai murid, yang membuat pancaran Lu Yao semakin menyilaukan. 3 utusan, silakan duduk, ucap Penatua Agung buru-buru mengundang ketiganya untuk duduk, dan dia tidak bisa menutup mulutnya sambil tersenyum. Penatua Agung V sangat senang, Akademi Macan Putih bisa datang, seperti yang dia harapkan, tetapi dia tidak menyangka 3 akademi lainnya akan datang, yang tidak terlihat ini membuatnya lebih menyelamatkan muka. Yaoer, kamu membawa semua ini kepadaku, ucap Tetua Agung menggenggam tangannya erat-erat dan bergumam pada dirinya sendiri dalam suasana yang bergejolak. Dia tahu bahwa alasan mengapa 4 Akademi Agung mengirim seseorang untuk datang ke pintu secara langsung adalah karena Lu Yao, putrinya. Saat ini, dia menghela nafas bahwa upaya 3 tahun sebelumnya tidak sia-sia, dan semuanya berharga. Zuke Yuan, Qinglong Yuan, Xuanwu Yuan, apa yang kamu lakukan di sini? Lu Yao berasal dari Macan Putih saya,
Dan kamu ingin merebutnya juga, ucap Duan Muking memandangi utusan dari 3 halaman lainnya, dengan ekspresi yang agak tidak sedap dipandang. Haha, Duan Muking, aku tahu bahwa Lu Yao menikah dengan Duan Mulin dari Akademi Macan Putihmu. Meski begitu, Nona Lu Yao tidak harus memilih Akademi Macan Putih, kita semua milik Sekte Pedang Xuan Yuan. Itu bukan sama untuk memilih halaman lain, itu hanya tergantung pada apakah itu cocok atau tidak, ucap King Long Yuan Taizong tertawa. Huff, kurasa kamu ditakdirkan untuk datang ke sini tanpa bayaran kali ini, ucap Duan Muking mendengus dingin. Tetua Agung di sampingnya bahkan lebih bersemangat. Sebelum pertemuan klan Lu dimulai, 4 Akademi Agung hendak merebut Lu Yao, yang membuatnya tersipu. Pada saat ini, embusan angin harum bertiup, dan sesosok anggun mendekat, langsung menarik perhatian semua orang. Tuanmu, saya tidak berharap Anda datang juga, silakan duduk, ucap Penatua Agung buru-buru menyapanya. Orang yang datang adalah Kepala Elixir Hall, Mulan. Di belakang Aula Ling Yao juga ada Sekte Pedang Xuan Yuan, jadi Tetua Agung secara alami tidak berani mengabaikannya. Tuanmu, kamu di sini juga, ucap Liu Qian dari Akademi Suzaku buru-buru melangkah maju untuk memberi hormat, yang mengejutkan banyak orang, yang berspekulasi bahwa status Mulan di Akademi Suzaku sangat tidak biasa. Liu Qian berusia 30-an. Dia bahkan menyebut Mulan tuan. Baiklah, biarkan aku melihat apa yang terjadi, ucap Mulan tersenyum, berjalan ke arah Liu Qian dan duduk. Kenapa dia ada di sini? Ekspresi orang-orang di 3 halaman lainnya berubah. Saat ini, Lu Ming, Li Ping, dan Qiu Yue juga datang ke kerumunan. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.